Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Wardatul Jannah, NIM 1930 105004, jurusan Tadris Matematika kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar operasi riset dengan materi yaitu metode Vogel. Sedikit ulasan mengenai metode Vogel. Metode Vogel merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke sumber lainnya. Metode VAM atau Vogel Approximation Method merupakan metode untuk mencari biaya minimum pada persoalan transformasi. Kemudian langkah-langkah algoritma dalam mencari nilai maksimum dan minimum metode Vogel. Yang pertama, hitung penalti setiap baris dan kolom, pilih 2 penalti tertinggi, kemudian cari sel dengan biaya terkecil pada tiap penaltinya. Kemudian, alokasikan sebanyak mungkin barang pada sel tersebut. Yang kelima, pilih sel dengan nilai transportasi terkecil. Kemudian, hentikan proses bila semua barang telah dialokasikan, dan jika belum, maka ulangi langkah 1 dengan syarat baris atau kolom dengan jumlah barang sama dengan 0. Untuk lebih memahami konsep yang tadi, maka bisa kita perhatikan dari contoh soal berikut. 3 pabrik barang dengan kapasitas 90 ton, 60 ton, dan 50 ton hendak mengirim barang ke 3 kota dengan kebutuhan masing-masing kota, yaitu 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Kemudian tentukanlah biaya transportasi yang dapat dilakukan. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita hitung selisih 2 sel dengan biaya terkecil pada tiap baris dan kolomnya. Seperti pada tabel berikut, yaitu kita cari masing-masing selisih dari barisnya. Itu baris pertama, berarti kan di baris pertama 2 nilai terkecilnya itu bernilai 8 dan 5. Nah, berarti untuk selisihnya kita cari 8 dikurang 5, yaitu 3. Kemudian pada baris kedua, yaitu 2 nilai terkecilnya bernilai 15 dan 10, maka kita cari selisihnya itu 15 dikurang 10 sama dengan 5. Begitu sampai melakukan cara yang sama pada mencari selisih kolom dan baris. Nah, dari tabel tersebut maka kita dapatkan selisih yang paling besar, yaitu pada baris ketiga. Kemudian pada baris ketiga ini kita cari nilai kolom yang memiliki nilai yang terkecil, yaitu bernilai 10. Nah, di kolom 10 ini kita inputkan barang semaksimal mungkin. Nah, kita menginputkan barangnya dengan memperhatikan berapa banyak persediaan dan permintaan yang telah disediakan oleh pabriknya. Kemudian kita lakukan lagi langkah pertama dengan menghilangkan baris ketiga dari perhitungan, karena baris ketiga ini sudah memenuhi permintaan pada pabrik. Nah, langkah yang sama itu kita cari nilai selisih pada 2 nilai terkecil di masing-masing kolom dan barisnya. Itu baris yang pertama 8 dikurang 5, baris kedua 15 dikurang 10, kolom 1 20 dikurang 15, kolom 2 20 dikurang 5, dan kolom 3 10 kurang 8. Nah, dari hasil selisihnya kita ambil nilai selisih yang paling besar, yaitu bernilai 15. Nah, 15 ini berada pada selisih di kolom 2. Kemudian kita perhatikan di kolom kedua. Kita cari di kolom kedua ini nilai kolom yang terkecil, yaitu terdapat pada nilai 5. Nah, di nilai 5 ini kita inputkan barang semaksimal mungkin dengan memperhatikan berapa persediaan dan berapa kebutuhan yang telah dilakukan oleh pabriknya. Kemudian kita lanjut kepada langkah yang ketiga, yaitu kita cari selisih. Kembali kita cari selisih pada masing-masing kolom dan barisnya, yaitu kita cari selisih pada baris 1 dan 2. Nah, di mana selisih yang terbesarnya yaitu terdapat pada baris 1 bernilai 12. Nah, di baris 1 ini kita cari nilai angka pada kolom yang terkecil. Nah, di baris 1 kan
sebenarnya yang paling kecil angka 5. Namun angka 5 ini di langkah kedua telah kita inputkan barang semaksimal mungkin. Nah, jadi 5 ini tidak kita masukkan lagi. Nah, pada baris 1 nilainya yaitu 8 dan 20, maka nilai yang paling kecilnya itu bernilai 8. Nah, di nilai 8 ini kita inputkan barang semaksimal mungkin, yaitu kita inputkan barang 30 dengan memperhatikan berapa banyak persediaan dan permintaan yang dilakukan oleh pabriknya. Kemudian untuk langkah yang keempat, untuk sel yang belum terisi, maka kita isikan mulai dari sel yang biaya terkecil, yaitu karena hanya tinggal 2 sel, maka kita bisa menyesuaikan nilai input barang berdasarkan persediaan dan permintaan yang dilakukan oleh pabrik, yaitu pada kolom C23 kita masukkan 10 ton dan kolom A21 kita masukkan 50 ton. Nah, jika sudah terisi semuanya, jika sudah diperiksa apakah setiap baris dan kolom itu telah memenuhi persediaan dan permintaan, maka kita dapat menentukan berapa biaya transportasi yang telah dihasilkan dari metode FAM ini. Untuk hasilnya, kita bisa hitung dari nilai kolom yang sudah kita masukkan barang semaksimal mungkin. Nah, yaitu teman-teman bisa kalikan nilai yang berwarna kuning dengan kolom yang tertera di sana, yaitu 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 dan ditambah 50 dikali 10. Nah, maka hasilnya yaitu 1890. Nah, berdasarkan hasil ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa metode FAM ini merupakan metode untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Nah, demikian penjelasan saya mengenai metode Vogel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.